Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini, saya akan mempresentasikan ulangan akhir semester mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran mengenai analisis asesmen di tempat saya PPL 1, yaitu di SDN Negeri 20 Polokarto. Nah, yang pertama, kita dapat melihat inilah soal ujian yang harus kami kerjakan, yaitu untuk yang pertama memilih salah satu asesmen yang telah diterapkan di kelas yang Anda observasi ketika melakukan kegiatan PPL. Kemudian tulislah pendapat Anda mengenai asesmen tersebut dengan menjelaskan kesesuaian asesmen dengan tahap perkembangan peserta didik, karakteristik lingkungan, dan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, jelaskan bagaimana asesmen tersebut dapat memberi ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik atas proses pembelajaran yang telah terjadi. Selanjutnya, bentuk karya ini dituangkan dalam tulisan dalam bentuk esai, analisis, dan refleksi. Kita bahas mengenai asesmen terlebih dahulu ya. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik, yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Asesmen tidak hanya menjadi alat evaluasi bagi guru terhadap dirinya sendiri maupun proses pembelajaran, tetapi juga sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengetahui kebutuhan dan kekuatan dan kelemahan mereka dalam pembelajaran yang telah dilalui. Jadi, setelah melakukan asesmen, mereka kan akan mengetahui hasil dari atau nilai yang mereka peroleh. Nah, di titik-titik mana saja mereka itu sudah mampu menyelesaikan atau memahami materi yang sudah disampaikan, kemudian di titik-titik mana saja mereka belum memahami. Nah, dari hasil asesmen tersebut, peserta didik itu dapat mengetahui mana yang mereka sudah paham ataupun bagian mana yang mereka belum paham dari suatu materi yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian di video ini saya melampirkan asesmen yang digunakan oleh guru kelas 1 pada mata pelajaran matematika sebagai ulangan tengah semester untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, dalam asesmen ini terdapat 17 soal dengan rincian 10 soal pilihan ganda, 5 soal isian, dan 2 soal uraian. Berikut hasil analisis asesmen yang saya buat. Nah, jadi asesmen ini dimanfaatkan oleh guru untuk mengidentifikasi perkembangan dan kemampuan peserta didik selama mengikuti pembelajaran selama setengah semester. Asesmen ini berguna sebagai umpan balik bagi peserta didik dan guru sebagai dasar untuk melaksanakan proses pembelajaran selanjutnya. Nah, maksudnya di sini adalah jadi hasil asesmen ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru selama setengah semester. Nah, jika hasilnya baik, maka guru akan lebih memperbaiki lagi proses pembelajaran untuk materi selanjutnya. Namun, jika hasilnya kurang baik, maka guru dapat mengevaluasi atau merefleksikan diri hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran yang telah berlalu. Kemudian, untuk memperbaiki juga proses pembelajaran selanjutnya. Asesmen ini menurut saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang terjadi. Karena, mengapa? Kalau peserta didik itu bisa mengerjakan asesmen yang diberikan oleh guru, berarti proses pembelajarannya telah berhasil. Namun, jika sebaliknya, maka proses pembelajaran itu dikatakan belum berhasil atau belum efektif. Itulah mengapa asesmen ini menurut saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung. Nah, pembuatan asesmen tersebut telah memperhatikan yang pertama kondisi dan karakter peserta didik, di mana peserta didik kelas 1 masih cenderung menggunakan ilustrasi benda, karakter seperti gambar. Pada usia anak kelas 1 itu kan merupakan usia perkembangan anak pada operasional konkret. Hal ini itu sudah ditunjukkan pada
beberapa soal yang menggunakan gambar sebagai ilustrasi atau pengganti benda konkret untuk mempermudah peserta didik dalam menyelesaikan soal. Selain itu, juga terdapat beberapa ilustrasi cerita yang dikaitkan dengan kondisi kehidupan sehari-hari yang juga mempermudah peserta didik dalam mengerjakan soal pengurangan ataupun penjumlahan ataupun soal yang lainnya agar mereka lebih mudah memahami soal yang diberikan. Yang kedua adalah tingkat kemampuan peserta didik. Dalam pembuatan asesmen atau soal, guru biasanya juga memperhatikan kemampuan peserta didik. Guru pastinya mengetahui sampai di mana kemampuan peserta didik yang beliau ajar. Tingkat kesukaran soal dibuat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki peserta didik, dari soal yang mudah terlebih dahulu menuju soal yang lebih sulit dan lebih kompleks. Hal ini ditunjukkan dalam asesmen tersebut, yaitu dari soal pilihan ganda terlebih dahulu, yaitu kemudian menuju soal isian dan selanjutnya menuju soal yang lebih sulit, yaitu soal uraian yang lebih kompleks. Dari asesmen di atas, guru telah menerapkan prinsip tersebut di mana soal dibuat dari yang mudah terlebih dahulu menuju soal yang lebih kompleks atau lebih rumit sebagai tahap penyesuaian kemampuan peserta didik. Selanjutnya, yang ketiga, kondisi lingkungan peserta didik. Pembuatan asesmen tersebut juga memperhatikan kondisi yang ada di lingkungan peserta didik. Nah, beberapa gambar yang digunakan dalam soal mencerminkan budaya dan yang ada di lingkungan SD Negeri 2 Bulu Polokarto. Penggunaan gambar-gambar dan ilustrasi cerita yang ada dalam soal formatif tersebut sudah disesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan dan kondisi lingkungan tempat tinggal peserta didik. Seperti misalnya penggunaan gambar buah rambutan, gambar sepeda, gambar buah mangga, itu merupakan hasil komoditas pertanian yang ada di lingkungan peserta didik, serta kalau sepeda itu banyak digunakan peserta didik sebagai alat transportasi menuju sekolah. Pembuatan asesmen ini menurut pendapat saya sudah memberikan kesempatan atau ruang untuk peserta didik memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Melalui mengerjakan asesmen formatif tersebut, peserta didik dapat memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru. Umpan balik merupakan salah satu upaya untuk mengobservasi peserta didik. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mereka aktif serta apa yang harus dilakukan guru untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Tujuan utama dari umpan balik adalah untuk meningkatkan pengetahuan yang peserta didik dapatkan pada asesmen yang telah mereka kerjakan, dapat menjadi refleksi serta evaluasi untuk guru mengenai proses pembelajaran yang telah berlangsung selama setengah semester. Apabila proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan sudah efektif dan belum, guru dapat mengambil tindakan. Kalau sudah efektif, maka dapat melanjutkan ke proses pembelajaran selanjutnya. Tapi apabila belum efektif atau hasilnya kurang baik, maka guru dapat memperbaiki proses pembelajaran untuk tingkat materi selanjutnya. Sekian presentasi ujian akhir semester dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.